Sawadee-ka. Kamu pasti familiar kan dengan kata sapaan tersebut? Kata sapaan yang identik dengan Thailand hari ini. Tapi di balik kata sederhana itu ada sejarah panjang tentang bagaimana Thailand menjadi negara modern seperti sekarang. Sebuah perjalanan yang dimulai dari ratusan tahun lalu ketika The Empire of Ayutthaya jatuh dan semuanya harus dibangun dari awal. Setelah Ayutthaya hancur pada tahun 1767, Siam berada di titik paling rendah. Banyak wilayah yang terpecah, penduduk terpencar, dan pusat pemerintahan hilang. Di masa kacau itu, Raja Taksin berusaha mempersatukan kembali wilayah lama Ayutthaya dan membangun pusat baru di Thonburi. Walau usahanya besar, pemerintahannya hanya bertahan singkat karena banyaknya konflik. Selanjutnya, di tahun 1782, Jenderal Chao Phraya naik ke atas sebagai Rama I, dan ibu kota dipindahkan ke sisi timur sungai Chao Phraya dan lahirlah kota baru yang kita kenal sebagai Bangkok. Secara resmi, kota itu memiliki nama panjang atau seremonialnya, yaitu Krungthep Mahanakon, Amarattanakosi, Mahendra Ayutthaya Mahadilokvokno Parat Rajathaning Gurirom, Udom Racaniwek Mahasatan, Amompiman Autan Sati, Sakatatia Wisanu Kabrasi, yang artinya kota para malaikat, tempat tinggal para dewa, kota yang diberkahi indra, dan benteng permata angkung. Selanjutnya, di bawah Rama I dan para raja berikutnya, sistem sosialan seperti Sakdina dipertahankan untuk mengatur posisi dan kewajiban orang dalam masyarakat. Masuk ke abad 19, tekanan dari barat semakin kuat. Siam sadar bahwa jika tidak berubah, mereka beresiko dijajah seperti negara tetangganya. Maka pada masa Rama IV dan Rama V, berbagai reformasi dilakukan, yaitu membuka perdagangan internasional, mengubah birokrasi, membangun sekolah, memperbaiki hukum, dan menghapus sistem perbudakan. Inilah fondasi negara modern Thailand sekarang. Dan reformasi ini juga menjadikan Siam sebagai satu-satunya kerajaan besar di Asia Tenggara yang tidak dijajah langsung oleh Eropa. Selanjutnya, memasuki abad ke-20, nasionalisme di Thailand berkembang dengan cepat. Pemerintahan Kibun melakukan modernisasi identitas nasional dimulai dari bahasa, pakaian, hingga budaya populer. Perang Dunia II kemudian membawa dampak besar ketika Bangkok menjadi sasaran Indomaret sekutu, yaitu Amerika Serikat. Setelah itu, pada era Perang Dingin, Thailand menjadi sekutu utama Amerika Serikat. Kehadiran militer dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat mempercepat modernisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan industri. Selanjutnya, di tahun 1990 sampai dengan 1990-an, Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi dengan pesat dan berubah menjadi negara industri yang terintegrasi dengan ekonomi global. Bangkok tumbuh sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya modern. Namun, krisis di tahun 1997 menunjukkan bahwa transformasi besar juga membawa kerentanan. Meski begitu, menjelang tahun 2000-an, Thailand telah menjadi negara modern dengan masyarakat urban besar dan identitas nasional yang jauh lebih kuat dibanding 2 abad sebelumnya. Setelah mempelajari bagaimana perjalanan Thailand, kita beralih ke negara tetangganya, Kamboja, sebuah kerajaan yang sepanjang abad ke-19 sampai dengan ke-20 hidup dalam tekanan kekuatan besar di sekitarnya. Jika Thailand berhasil mempertahankan kedaulatannya, maka perjalanan Kamboja berbeda jauh. Kalau 1800-an, kerajaan Khmer berada di posisi paling rapuh dalam sejarahnya. Di barat ada Siam dan di sisi timur ada Vietnam. Dua-duanya berebut pengaruh, sementara Kamboja tidak penuh kekuatan untuk melawan. Pada tahun 1810 sampai dengan 1840-an, Vietnam bergerak lebih agresif. Mereka memasukkan pejabatnya ke sistem pemerintahan, mengubah struktur istana sampai mengatur budaya lokal. Proses Vietnamisasi ini menimbulkan banyak pemberontakan masyarakat Khmer. Di saat yang sama, bagian barat Kamboja berada di bawah tekanan Siam. Secara sederhana, Kamboja ini terhimpit atau terjepit dari 2 arah dan hampir tidak punya ruang untuk bernapas. Dari kondisi kacau inilah Prancis masuk. Pada tahun 1863, Raja Norodom akhirnya menandatangani perjanjian protektorat, berharap kekuatan kolonial bisa menghentikan intervensi Siam dan Vietnam. Harapan itu memang tercapai, tapi dengan harga mahal. Kenapa? Karena Prancis mengambil alih administrasi, perpajakan, perdagangan, dan hukum. Jadi Raja Khmer itu hanya memegang peran simbolis, dan sepanjang akhir abad ke-19, Prancis membangun kota, sekolah, memperluas ekspor beras, tetapi politik tetap dikendalikan sepenuhnya oleh mereka. Memasuki tahun 1930 sampai dengan 1950-an, gelombang baru muncul, nasionalisme Khmer. Pendidikan modern, perubahan ekonomi, dan tekanan kolonial menyembuhkan generasi yang mulai mempertanyakan kekuasaan Prancis. Perang Dunia II mempercepat semuanya. Jepang sempat masuk, Prancis kembali, tetapi ide kemerdekaan sudah tidak bisa dihentikan. Melalui diplomasi Norodom Sihanouk, Kamboja akhirnya merdeka penuh pada tahun 1953. Namun, kedamaian tidak bertahan lama karena korupsi, ketimpangan, dan perang Vietnam membuat fondasi negara rapuh. Pada tahun 1970, Sihanouk digulingkan oleh Huan-no, Republik Khmer berdiri, dan negara langsung terseret dalam banyaknya perang saudara melawan Khmer Rouge. Hukum Amerika akhirnya menghancurkan wilayah pedesaan, membuat banyak masyarakat semakin radikal dan mendukung gerakan Pol Pot. Hingga akhirnya pada tahun 1975, Khmer Rouge mengambil alih Phnom Penh. Di sini Kamboja memasuki salah satu bab paling kelam dalam sejarah dunia. Demokratik Kamboja memulai perlahan ekstrim, mengosongkan kota, menghapus uang, membubarkan agama, dan memaksa seluruh penduduk bekerja di pedesaan. Dalam 4 tahun saja, sudah 2 juta orang tewas akibat eksekusi, kelaparan, kerja paksa, dan penyakit.
Maka di tahun 1979, Vietnam memboyong Khmer Rouge dan membentuk Republik Rakyat Kamboja. Sepanjang 1980-an, negara ini bertahan di tengah isolasi internasional dan perang gerilya. Namun tekanan global dan kelelahan perang akhirnya membuka jalan menuju perdamaian. Pada tahun 1991, Perjanjian Damai Paris ditandatangani, akhirnya membawa misi PBB bernama UNTAC, salah satu yang terbesar pada masanya. PBB mengatur pemilu, melucuti pasukan, dan membangun kembali institusi negara. Pemilu di tahun 1993 memulihkan monarki dengan Sihanouk sebagai raja, meskipun kekuasaannya telah berada di tangan Hun Sen dan CPP. Khmer Rouge terus melemah sampai akhirnya runtuh total pada akhir 1950-an. Masuk di tahun 2000, Kamboja dari puluhan tahun perang masih tergolong miskin dan rapuh, tetapi akhirnya stabil dan mulai proses rekonstruksi. Sejarah Myanmar dari 1800 hingga 2000 ditandai oleh kolonialisme, perang, kudeta, dan perjuangan panjang menuju demokrasi. Pada abad ke-19, Myanmar berperang sebanyak 3 kali melawan Inggris. Perang pertama berakhir pada 1826 dengan perjanjian Yan Dabu. Disusul pencaplokan Burma Bhir pada 1852 dan akhirnya jatuhnya Mandalay pada 1885. Tahun 1886, Inggris menggabungkan seluruh Burma ke dalam India Britania. Selama era kolonial, ekonomi diarahkan untuk ekspor, banyak petani kehilangan tanah, dan migran India masuk dalam jumlah yang besar. Pendirian sekuler berkembang sementara Saha Buddha melemah. Gerakan nasionalis kemudian muncul dipimpin oleh Aung San. Saat Jepang menduduki Burma pada 1942, Aung San membentuk Tentara Kemerdekaan Burma, namun kemudian berbalik mendukung sekutu. Tahun 1945, Jepang dikalahkan, tetapi Aung San dibunuh pada 1947. Pada 4 Januari 1948, Burma merdeka dengan UNU sebagai Perdana Menteri. Ketidakstabilan politik berlanjut sampai akhirnya Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada 1962. Ia membentuk negara satu partai dan menerapkan jalan Burma menuju sosialisme. Ekonomi merosot dan konflik etnis meningkat. Krisis ekonomi memuncak dalam demonstrasi 1988 yang ditumpas brutal. Junta militer SLORC mengambil alih, mengganti nama Burma menjadi Myanmar pada 1989 dan menahan Aung San Suu Kyi. NLD menang pemilu pada 1990 tetapi hasilnya dibatalkan. Suu Kyi mendapat Nobel Perdamaian pada 1991. Di akhir 1990-an, Myanmar bergabung dengan ASEAN, sebagian tahanan politik dibebaskan, dan pada tahun 2000 dimulai pembicaraan rahasia antara Suu Kyi dan junta. Itulah perjalanan Myanmar memasuki abad ke-21. Sejarah Vietnam dari 1800 hingga 2000 diwarnai kolonialisme, perang panjang, dan reformasi ekonomi yang besar. Prancis memulai penaklukan Vietnam pada 1858 di Da Nang, kemudian merebut Saigon dan memaksa Vietnam menyerahkan Cochin China pada 1862. Pada 1880-an, seluruh Vietnam menjadi bagian dari Indochina Prancis. Gerakan nasionalisme muncul melalui Ho Chi Minh yang mendirikan Partai Komunis Indochina pada 1930. Saat Jepang menduduki wilayah tersebut dalam Perang Dunia Kedua, Viet Minh dibentuk. Ketika Jepang menyerah pada 1945, Viet Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Namun, perang melawan Prancis pecah pada 1946 dan berlangsung hingga kemenangan Viet Minh di Dien Bien Phu pada 1954. Perjanjian Jenewa membagi Vietnam menjadi utara dan selatan. Ketegangan meningkat menjadi Perang Vietnam. Rezim Chiem di selatan runtuh dan setelah insiden Teluk Tonkin pada 1964. Amerika Serikat terjun langsung. Pada puncaknya, lebih dari 500.000 tentara Amerika Serikat berada di Vietnam. Serangan Tet pada 1968 mengguncang keyakinan AS dan mendorong perundingan damai. AS menarik pasukannya pada 1973 dan pada 1975 Vietnam Utara menguasai Saigon dan mengakhiri perang. Vietnam kemudian dipersatukan pada 1976 tetapi menghadapi krisis ekonomi, eksodus pengungsi, serta konflik militer dengan Kamboja dan Tiongkok. Titik balik datang pada 1986 melalui reformasi Doi Moi yang membuka ekonomi Vietnam. Pada 1990-an Vietnam mulai pulih. AS mencabut embargo pada 1994 dan hubungan diplomatik dipulihkan tahun 1995. Tahun 2000, kunjungan Presiden Bill Clinton menandai era baru rekonsiliasi dan integrasi Vietnam. Sejarah Laos dari 1800 sampai 2000 menunjukkan perubahan besar dari kerajaan kecil menuju negara modern. Pada awal 1800-an, Laos masih terbagi menjadi 3 kerajaan, Luang Prabang, Vientiane, dan Champasak, yang berada di bawah pengaruh kuat Siam. Lalu pada akhir abad ke-19, Prancis mengambil alih dan memasukkan Laos ke dalam Indochina Prancis. Masa kolonial inilah yang membawa perubahan administratif dan infrastruktur, meskipun Laos tetap tertinggal dibandingkan Vietnam dan Kamboja. Memasuki abad ke-20, nasionalisme mulai tumbuh. Setelah pendudukan Jepang di Perang Dunia II, muncul gerakan Lao-Isara yang mendorong kemerdekaan, dan akhirnya diakui lewat Perjanjian Jenewa 1954. Namun, masa setelahnya penuh ketegangan akibat adanya Perang Dingin. Laos terpecah antara monarki, kelompok netralis, dan Pathet Lao, sekaligus menjadi lokasi perang rahasia Amerika Serikat.
Tahun 1975, Pathet Lao mengambil alih dan membentuk Republik Demokratik Rakyat Laos. Lalu pada 1986, reformasi ekonomi dimulai, membuka negara pasar global. Hingga akhirnya pada 1997, Laos bergabung dengan ASEAN. Dengan itu, kita bisa melihat bagaimana kelima negara di Asia Tenggara daratan mengalami perubahan yang begitu dramatis sepanjang tahun 1800 sampai 2000. And that's it. Thank you for watching.